Baik, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan belajar mengenai simulasi finite element analysis menggunakan software Autodesk Inventor. Kalau sebelumnya Anda sudah belajar menggunakan fitur shape generator, maka Anda sudah memiliki dan mempunyai file ini, gitu ya, yang buatan Anda sendiri. Jadi langsung saja masuk ke environment, kemudian stress analysis, kemudian create study, static analysis, pilih, kasih nama di sini, static analysis, shape generator. Part. Jadi static analysis untuk part yang sudah dirancang menggunakan fitur shape generator, atau bebas, Anda terserah mau kasih nama projectnya apa. Oke, setelah Anda create study, kemudian pilih materialnya. Di sini original materialnya stainless steel. Pilih saja stainless steel. Kemudian safety factornya kita pakai yield strength, klik OK. Setelah itu, nah jadi seperti ini, kita akan memberi boundary condition atau bagian yang kita atur tetap. Misalkan ini dipaku gitu ya, dipaku di tembok, maka pilih fix, kemudian pilih bagian ini. Misalkan ini dibaut gitu di tembok. Oke, setelah diatur constraint-nya, sudah diatur, kita atur pembebanannya. Misalkan struktur ini saya bebani dengan beban 250 kilo. 250 kilo itu berapa newton? Kita bisa coba hitung ya. 250 dikali 9,81. 2452,5. Oke, kita masukkan nilai 2452,5. Kita pilih lokasinya ada di sini ya. Kemudian arahnya kita sesuaikan. Oke. Kita atur gravity. Gravity-nya ke bawah dengan nilai, oke, benar-benar. Arah pembebanan sudah, untuk constraint sudah kita buat, besarnya pembebanan sudah kita atur, gravity sudah, kemudian next kita akan atur mesh ya. Kita atur mesh. Nah, mesh ini, jadi gini, finite element analysis itu perhitungan pendekatan ya, jadi secara numerik. Jadi kalau Anda menghitung secara numerik itu kan hasilnya tidak eksak, tidak tepat gitu. Nah, selalu ada error di sana. Nah, mesh ini fungsinya adalah untuk mengatur tingkat errornya. Jadi semakin detail meshnya, Anda akan mendapat hasil yang semakin mendekati nilai sebenarnya. Misalkan kita lihat bawaan default dari softwarenya, langsung mesh view. Nah, bawaan defaultnya itu seperti ini. Ada 3.554 elemen dan 7.664 titik. Titik itu ini, dari sini ke sini ini satu node, 2 node, 3 node, 4 nodes, dan itu namanya nodes. Nah, nodes ini akan membentuk suatu elemen. Nah, elemennya itu berjumlah 3.554. Kalau kita ingin hasil yang lebih detail lagi, kita bisa atur di bagian mesh setting. Bagian sini Anda klik mesh setting. Nah, average element size-nya misalnya saya atur jadi lebih detail ya. Ini saya atur lagi. Oke, kalau sudah berarti kita masuk ke mesh, klik kanan, update mesh. Nanti elemennya akan jauh lebih banyak kalau kita ubah pengaturan tadi.
Jadi selain mempertimbangkan besar kecilnya mesh, Anda juga perlu mempertimbangkan kemampuan komputer ya. Anda bisa coba kemampuan komputer Anda ada di batas mana gitu untuk pengaturan mesh-nya. Semakin besar mesh yang Anda buat, nah ini, maka perhitungannya akan semakin jauh dari nilai ini yang sebenarnya kalau mesh-nya makin besar. Ini mesh-nya makin kecil, maka dia akan semakin detail, otomatis node makin banyak, elemennya juga makin banyak. Tadi kita punya elemen jumlahnya 3000-an, sekarang kita punya 333.000. Oke. Jadi 100 kali lebih banyak dibanding yang tadi. Kemudian setelah mesh sudah kita buat, next kita akan lakukan simulasi. Anda klik di sini simulate. Ini warning ya. Jadi Anda docking ini jadi kelihatan di sini kalau misalnya ada warning, dia akan memberitahu warning permasalahannya ada di mana. Kita run saja. Static analysis ini. Oke, hasil simulasi sudah kita peroleh. Jadi seperti ini. Nah, tetapi jangan Anda salah kira, ini adalah amplifikasi dari displacement. Jadi kalau Anda ingin tahu yang bentuk aktualnya seperti apa setelah diberi beban 250 kilo, Anda lihat di bagian aktual ini, Anda klik. Nah, seperti ini. Nah, proses pembebanan ini bisa Anda animasikan di sini. Klik animate, kemudian step-nya ini makin banyak, makin detail dia langkahnya. Kemudian speed-nya kita set normal dulu, kita play. Kita lihat. Anda perhatikan di sini efek dari pemberian pembebanan 250 kg terhadap strukturnya. Dia ada reaksi ya di bagian yang kita jadikan tumpuan untuk pembebanan. Oke. Nah, ini adalah fitur untuk melihat kira-kira kalau misalkan beban itu semakin naik gitu ya. Itu pola kerusakannya seperti apa gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya.
proses failnya kan seperti ini. Ini garis yang tidak berwarna, ini garis yang sebelum dia mengalami fail seperti ini. Kemudian perubahannya ketika mungkin berubah terus, ini akan jadi seperti ini. Tapi untuk secara aktual perubahannya tidak banyak. Deformasi yang terjadi tidak signifikan. Kita perhatikan lagi di sini bagian bawahnya. Di sini Anda lihat tadi ada unit megapascal, ini ada rentang tegangan yang terjadi di struktur ini ya. Jadi maksimum 77,46, maksimum 96,83 megapascal. Nah, kita mau tahu di mana letak 96,83 megapascal itu. Nah, kita klik di bagian display, ini maksimum value. Nah, ternyata di sini 96,83 MPa. Kemudian minimum value-nya di mana? Anda klik ini, dia akan muncul minimum value. Oh, ternyata ada di sisi sini. Oke, di bagian atas ini von Mises stress. Kemudian di sini kita bisa klik displacement. Di sini ada keterangannya. Displacement yang terjadi berapa, kemudian ini stress, kemudian ini strain. Nah, kita bisa lihat strain yang terjadi di struktur ini ya. Untuk tiap-tiap titik maksimum dan minimumnya. Kalau kita klik sini, dia akan menampilkan nilai maksimum dan minimumnya untuk bidang di x-axis ya, regangan. Stress itu tegangan, strain itu regangan. Kemudian apabila kita ingin melihat respon yang terjadi ya di tegangan von Mises untuk titik-titik yang spesifik, kita bisa menggunakan prop label. Prop labelnya Anda klik di sini fiturnya. Di sini prop label, prop sini. Anda pilih titik yang ingin Anda evaluasi. Misalkan titik ini. Nah, dia akan muncul von Mises-nya di sini tegangannya 81,88 megapascal. Nah, sebagai seorang engineer, nanti Anda tinggal mengevaluasi kira-kira dengan tegangan seperti itu, apakah yield strength-nya mengakomodir atau tidak. Itu. Kemudian kalau Anda lihat di sini ada safety factor, Anda bisa klik. Ini label yang tadi saya hilangkan dulu. Nah, di sini safety factor ya. Ini kalau Anda klik lagi, dia akan muncul lagi labelnya, si probe tadi. Kalau Anda klik, dia akan hilang. Ini kita bisa lihat, ternyata kita punya safety factor 2,58. Minimum ya, minimum. Kemudian maksimumnya 15. Tapi di titik sini. Nah, berarti kalau untuk titik regional yang kita kasih pembebanan di sini, ini safety factor kita hanya terbatas di 2,58. Kalau dirasa ini ternyata terlalu sedikit, kita bisa ubah desain dari bagian ini yang memiliki safety factor minimum ini. Nah, misalkan ini finish. Kita akan balik lagi ke fiturnya. Kemudian kalau kita pilih environment, kemudian stress analysis, dia akan langsung masuk ke hasil ya. Maksudnya kita masuk ke result von Mises. Nah, langsung muncul tadi hasil yang sudah kita buat. Tuh, jadi tidak hilang. Kemudian kita bisa save ini dengan membuat report. Jadi generate report. Stress analysis report. Test misalnya. Tadi kita pakai stainless steel. Jangan lupa file name already exists. Oke, jadi kita ubah file name-nya
tes stress analysis stainless steel. Di sini tempat penyimpanannya Anda bisa atur. Misalkan ini saya taruh di desktop atau di bagian dokumen mungkin, wherever lah gitu ya. Kita klik OK. Oke, stress analysis report sudah berhasil kita buat. Jadi Anda bisa mendokumentasikan ini menurut pembagian hasilnya. Nah, di sini tabel-tabel ini Anda bisa perhatikan ada keterangan volume, massa, kemudian tegangan yang terjadi, maksimum dan minimumnya, safety faktornya juga. Kalau gambarnya terlalu kecil, Anda bisa besarkan di sini yang paling bawah, atau yang original. Tuh. Bisa Anda atur. Jadi itu adalah fitur stress analysis finite element yang ada di software Inventor. Silahkan dipraktikkan. Anda bisa menggunakan bentuk-bentuk yang lain ya untuk mencoba fitur ini. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.